Juru bicara PDI Perjuangan, PDIP, Ciko Hakim, memberikan tanggapannya soal penetapan Sekjen PDIP, Hasto Kristianto sebagai tersangka oleh KPK. PDIP menganggap penetapan tersangka terhadap Hasto itu sebagai upaya politisasi hukum. Dia juga menuding ada pihak yang berupaya mengambil alih PDIP. Kalau dugaan untuk mentersangkakan Sekjen sudah sejak lama. Ditetapkan tersangka oleh KPK. Tanggapan Anda, Pak? Iya, nggak terlalu mengejutkan bagi saya, karena sebelum ini kan sudah lumayan beredar informasi lah ya, bahwa ada beberapa tokoh dari PDI Perjuangan itu yang sedang dibidik ya oleh aparat penegak hukum begitu ya. Nah, keperluannya sih saya dengar karena pertama karena posisi PDI Perjuangan sekarang yang oposisi. Ya, akhirnya kegemparan itu tiba di akhir tahun. Sekjen PDIP, Saudara Hasto, ditetapkan sebagai tersangka. Dan orang mulai menghitung kondisi politik di minggu ke depan atau menjelang akhir tahun. Bagaimana suasana politik akhir tahun, mengingat posisi PDIP di DPR yang dominan, mengingat Pak Prabowo baru pulang dari luar negeri dan harus menghadapi dua hal sekaligus, itu soal tekanan publik terhadap PPN 12% dan menurut berita Gerindra sangat memperhatikan, atau Pak Prabowo menurut Gerindra, Pak Prabowo sangat concern dengan soal PPN 12% ini karena petisi yang menuntut supaya dibatalkan PPN itu sudah menyebar luas. Sekarang baik sahabat sekalian, jumpa lagi bersama saya di channel ini, di mana pada kesempatan video kali ini saya kembali mereaksi beberapa buah video. Dan untuk kali ini datangnya dari kasus yang dihadapi oleh Hasto Kristianto, yang mana saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap Harun Masiku oleh pihak KPK. Seperti yang kita ketahui dan ikuti di berbagai pemberitaan, bahwa jauh sebelumnya Megawati sudah mewanti-wanti jika sampai Hasto Kristianto ditahan atau ditangkap KPK, maka ia sendiri yang akan datang bertemu dengan pihak penyidik KPK. Namun hingga saat ini, sampai dengan video ini saya reaksi, belum ada informasi dari beberapa media terkait dengan kedatangan Megawati Soekarnoputri ke KPK untuk bertemu dengan pihak penyidik. Karena menurutnya bahwa ia tidak akan takut untuk bertemu dengan Kapolri ataupun penyidik KPK jika sekjennya ditangkap. Terkait dengan penangkapan atau penahanan oleh KPK terhadap Hasto Kristianto, tentu menimbulkan berbagai riak di tengah masyarakat, baik pro maupun kontra. Yang tentu di sini yang menjadi pro adalah orang-orang yang selama ini ya mungkin membenci Partai PDI Perjuangan dan juga para kader yang ada di dalamnya. Tetapi juga ada yang kontra atas tindakan yang diambil oleh pihak KPK, di mana pihak yang kontra ini pasti datangnya dari para kader PDI Perjuangan dan juga orang-orang yang membenci Jokowi maupun Prabowo Subianto. Karena menurut kaum mereka bahwa pihak KPK menetapkan Hasto sebagai tersangka itu ada kaitannya dengan pemecatan Jokowi sekeluarga dari PDI Perjuangan. Apakah benar demikian? Tentu ini perlu digali lebih dalam. Dan dalam video ini kita akan mendengarkan beberapa statement atau pernyataan dari para elit Partai PDI Perjuangan dan juga para pengamat politik yang menilai bahwa penangkapan atau penahanan terhadap Hasto Kristianto itu berbau politis, atau ini adalah upaya untuk politisasi hukum. Dan ada juga sebagian besar rakyat Indonesia, dalam hal ini netizen, yang memberikan pernyataan yang cukup menohok, di mana mereka sangat sepakat apa yang diambil oleh pihak KPK untuk menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Karena berdasarkan pernyataan dari juru bicara KPK, bahwa Hasto lah orang yang turut menghilangkan jejak dari Harun Masiku tersebut. Baik, seperti apa komentar dari para elit partai politik PDI Perjuangan maupun para netizen? Mari kita ikuti video-videonya. Juru bicara PDI Perjuangan, PDIP, Ciko Hakim, memberikan tanggapannya soal penetapan Sekjen PDIP, Hasto Kristianto sebagai tersangka oleh KPK.
PDIP menganggap penetapan tersangka terhadap Hasto itu sebagai upaya politisasi hukum. Dia juga menuding ada pihak yang berupaya mengambil alih PDIP. Kalau dugaan untuk mentersangkakan Sekjen sudah sejak lama. Sangat jelas ada upaya untuk mengganggu PDI Perjuangan dengan tujuan menenggelamkan atau mengambil alih, ya ujar Ciko saat dikonfirmasi, Selasa, 24 Desember 2024. Ciko lantas menyinggung sejumlah sprindik yang sedang diusut oleh penegak hukum kepada para ketua umum partai politik. Tetapi, sampai saat ini kasus tersebut tidak ada kelanjutannya sesuai mereka merapat mendukung pemerintah. Dia mengungkapkan, PDIP yang tidak pernah mau tunduk dengan ancaman penjara bagi setiap kadernya. Sebaliknya, partai berlambang banteng itu akan terus melawan. Sementara itu, Ciko juga mengungkit KPK yang justru meralat penetapan tersangka dalam kasus dugaan korupsi penyalahgunaan dana Corporate Social Responsibility, CSR, Bank Indonesia, BI, oleh KPK RI. Padahal, kata dia, KPK sempat dikabarkan sudah menetapkan 2 orang anggota DPR RI sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Diketahui, Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, Hasto Kristianto menjadi tersangka Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Dia menjadi tersangka dalam pengembangan kasus dugaan suap yang menjerat ex-calon anggota legislatif, caleg, PDIP Harun Masiku. Melansir tribunnews.com, yang mengetahui perkara ini, Hasto ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat perintah penyidikan, Sprindik, nomor Sprint. Dik 153 Dik 000112-2024, tanggal 23 Desember 2024. Masih berdasarkan sumber tersebut, ekspose atau gelar perkara terhadap Hasto Kristianto dilakukan pimpinan KPK pada Jumat, 20 Desember 2024, pekan lalu. Dalam surat yang diterima Tribun News, Hasto Kristianto dijerat menggunakan pasal 5 ayat 1, huruf A atau pasal 5 ayat 1, huruf B atau pasal 13 UU Tipikor Yungto pasal 55 ayat 1, pertama KUH Pidana. Ditetapkan tersangka oleh KPK. Tanggapan Anda, Pak? Iya, nggak terlalu mengejutkan bagi saya, karena sebelum ini kan sudah lumayan beredar informasi lah ya, bahwa ada beberapa tokoh dari PDI Perjuangan itu yang sedang dibidik ya oleh aparat penegak hukum begitu ya. Ya. Nah, keperluannya sih saya dengar karena pertama karena posisi PDI Perjuangan sekarang yang oposisi, khususnya dulu oposisi terhadap Pak Jokowi kan gitu. Nah, yang kedua ada keinginan yang kuat juga untuk menggantikan posisi Hasto dari kesekjenan ya, khususnya menjelang Kongres PDI Perjuangan di bulan Januari yang akan datang itu. Jadi kalau kemudian ada penetapan saudara Hasto sebagai tersangka dalam kasus ini, ya mungkin itu seperti memberi semacam sinyal yang kuat atas informasi-informasi yang beredar selama ini di tengah masyarakat soal kemungkinan adanya kriminalisasi terhadap beberapa aktor di PDI Perjuangan yang dianggap vokal ya sebelumnya ini kepada Pak Jokowi dan mungkin juga terhadap Pak Prabowo sebagai presiden. Ya, ini kan yang menetapkan Hasto sebagai tersangka adalah pimpinan KPK yang baru setelah mereka dilantik oleh Presiden Prabowo tanggal 20 Desember lalu. Beban Presiden Prabowo makin berat dong ini ya, karena selain masalah ekonomi, ada soal kenaikan penolakan terhadap kenaikan PPN 12%, ada pemberedelan pameran lukisan, dan sekarang ditambah lagi kasus Hasto. Ya, akhirnya kegemparan itu tiba di akhir tahun. Sekjen PDIP Saudara Hasto ditetapkan sebagai tersangka, dan orang mulai menghitung kondisi politik di minggu ke depan atau menjelang akhir tahun. Bagaimana suasana politik akhir tahun, mengingat posisi PDIP di DPR yang dominan, mengingat Pak Prabowo baru pulang dari luar negeri dan harus menghadapi 2 hal sekaligus, itu soal tekanan publik terhadap PPN 12%, dan menurut berita Gerindra sangat memperhatikan, atau Pak Prabowo menurut Gerindra, Pak Prabowo sangat concern dengan soal PPN 12% ini, karena petisi yang menuntut supaya dibatalkan PPN itu sudah menyebar luas. Sekarang ada masalah baru, yaitu Hasto yang adalah sekjen PDIP, itu artinya orang nomor 2 di PDIP itu dinyatakan sebagai tersangka tuh. Jadi
kita membayangkan bagaimana Presiden Prabowo harus mengatasi dinamika ini. Ada kesulitan ekonomi dan ada semacam sebut aja kepentingan politik yang menghendaki supaya yang disebut Ibu Mega Kongres nanti itu gagal atau dikuasai oleh pihak luar, yang tentu yang disebut pihak luar adalah Pak Jokowi. Masih ada juga penetapan Pak Hasto ini kan bisa dianggap sebagai dua hal. Ini tentang hukum atau tentang politik. Kenapa tentang politik? Karena memang sebelum situasi politik berubah seperti sekarang, pada saat PDI Perjuangan tidak lagi berkuasa, memang ada suara-suara dari masyarakat untuk segera memeriksa. Tapi kan tidak dilakukan pemeriksaan. Sehingga pada saat sekarang PDI Perjuangan tidak lagi berkuasa, kemudian Pak Hasto jadi tersangka, maka sangat mungkin ada persepsi di masyarakat bahwa ini adalah persoalan politik. Kemudian poin keduanya adalah, ini menurut saya terlambat KPK, karena sebelumnya Pak Hasto dan Ibu Mega ya, PDI Perjuangan itu sudah tahu, seperti sudah tahu bahwa Pak Hasto akan segera tersangka. Maka sering sekali diucapkan pada berbagai pertemuan, Bu Mega seperti mengingatkan KPK untuk bertindak sesuai hukum. Salam NKRI. Sekjen PDI Perjuangan Bapak Hasto Kristianto ditetapkan oleh KPK menjadi tersangka kasus Harun Masiku. Ada 5 dasar yang menetapkan Pak Hasto menjadi tersangka. Gue akan membacakan poin-poin ini biar seluruh rakyat Indonesia tahu. Pertama, poin A. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sebagai poin pertama dasar penangkapan Hasto Kristianto. Poin B. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Poin C, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Poin D, Laporan Pengembangan Penyidik LPP strip 24 garis miring DIK.02.01 garis miring 22 garis miring 12 garis miring 2024 tanggal 18 Desember 2024. Poin E, Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprindik garis miring 153 garis miring DIK.00 garis miring 01 garis miring 12 garis miring 2024 tanggal 23 Desember 2024. Dari 5 dasar penetapan KPK ini tidak ada statement atau konfirmasi yang gue baca, yang gue tonton sama sekali dari pihak KPK sendiri. Jadi hingga detik ini belum ada nih ya konfirmasi dari pihak KPK terkait Pak Hasto dijadikan tersangka. Bahkan jubir KPK Tessa Mahardika pun hingga detik ini belum berkomentar apapun. Untuk KPK, gua ingatkan, jika memang Pak Hasto terlibat dalam kasus Harun Masiku, gua sebagai kader PDI Perjuangan pun tidak akan membela Pak Hasto. Tapi dalam hal ini, gua meminta kepada pihak KPK agar memberikan semua bukti-bukti keterlibatan Pak Hasto sehingga dia menjadi tersangka kepada publik, kepada rakyat Indonesia secara transparan yang bisa dipertanggungjawabkan dunia dan akhirat. Jangan sampai penetapan tersangka ke Pak Hasto tanpa bukti-bukti yang kalian beberkan secara transparan kepada seluruh rakyat Indonesia, khususnya kepada kader simpatisan PDI Perjuangan. Karena jika sampai ternyata KPK tidak bisa memberikan bukti secara transparansi atas keterlibatan Pak Hasto, fix saya katakan
bahwa KPK sudah diintervensi oleh pihak-pihak tertentu dan KPK tidak berani buka suara mengatakan yang sebenarnya. Itu menurut gue, jujur ya, gue nggak habis pikir ya, kok bisa-bisanya KPK menetapkan Pak Hasto sebagai tersangka, tetapi hingga detik ini dari pihak KPK sendiri tidak bisa membuktikan keterlibatan Pak Hasto itu. Dan gue melihat dengan ditetapkannya Pak Hasto sebagai tersangka, ini adalah memang cara-cara untuk mengacaukan PDI Perjuangan yang terutama sebentar lagi 2025 akan mengadakan kongres. Gue melihat gejala-gejala ini semua. Gue melihat bahwa semuanya sudah didesain sedemikian rupa, sudah ada skenarionya bahwa ada cara-cara untuk menghancurkan, menjatuhkan PDI Perjuangan. Terkait kasus Harun Masiku yang sudah berjalan hampir 5 tahun, kenapa pertanyaan gua baru dipermasalahkan lagi, baru diangkat lagi setelah si Mulyono menjadi pengkhianat di PDI Perjuangan? Selama ini KPK kemana aja? Kenapa sebelum Mulyono menjadi pengkhianat di PDI Perjuangan, KPK tidak mengangkat kasus Harun Masiku? Dan bahkan Bapak Yasona Lauli, mantan Menkumham sendiri pun sudah diperiksa oleh KPK. Gue melihat ini memang sangat jelas, sangat syarat adanya kepentingan untuk menjatuhkan PDI Perjuangan. Seperti beredarnya spanduk-spanduk yang mengatakan PDI Perjuangan partai ilegal, ketua umumnya ilegal. Gue melihat ini udah mulai ada permainan secara terang-terangan untuk menghancurkan PDI Perjuangan, ya. Diawali dengan kasus Harun Masiku, Yasona Lauli pun dianggap terlibat. Kemarin Pak Hasto dibombardir dengan narasi perselingkuhan, beredar ya spanduk-spanduk, Andi Wijayanto dan lain-lainnya. Gue melihat memang ini sedang dimainkan untuk mengacaukan Kongres PDI Perjuangan 2025. Dan saya mengingatkan kepada Presiden Prabowo Subianto, jika sampai terjadi kekacauan di dalam Kongres PDI Perjuangan, saya pastikan kader PDI Perjuangan, simpatisan PDI Perjuangan yang tidak perlu dipertanyakan lagi militansinya, tidak mungkin duduk diam. Mereka pasti akan melakukan perlawanan, termasuk saya pribadi, jika sampai benar Kongres PDI Perjuangan dikacaukan. Dan jika terjadi perlawanan dari PDI Perjuangan, maka kemungkinan besar akan terjadi kerusuhan nasional. Dan kerusuhan nasional itu akan berdampak kepada pemerintahan Prabowo sendiri. Masa iya? Apa kata dunia internasional? Belum memasuki 100 hari kerja, sudah terjadi kerusuhan nasional di Indonesia. Yang tercoreng, yang jelek adalah nama Prabowo Subianto sendiri. Hati-hati Pak Prabowo, kader PDI Perjuangan, simpatisan PDI Perjuangan tidak mungkin diam ya jika sampai benar adanya orang-orang yang mengacaukan Kongres PDI Perjuangan. Kami sebagai kader, sebagai simpatisan PDI Perjuangan, pastikan akan memberi perlawanan sampai titik darah penghabisan, apalagi itu menyangkut nama besar partai, menyangkut ketua umum partai kami ya. Gue bener-bener gak habis pikir ya, sepengecut itukah kalian ya untuk menghancurkan PDI Perjuangan? Karena pada saat ini PDI Perjuangan menjadi oposisi ya. Kalian gak percaya diri dengan kimples kalian ya. PDI Perjuangan yang berdiri sendiri masih terus kalian usahakan untuk dihancurkan. Sepengecut itukah kalian? Terutama untuk Mulyono ya. Gue tahu ya, gue sangat meyakini bahwa ini semua adalah otaknya, dalangnya adalah Mulyono. Yang karena dia tidak terima sudah dipecat oleh PDI Perjuangan, dia tidak terima minta 3 periodenya. Akhirnya Mulyono seperti ini. Karena dia merasa malu sebagai mantan presiden dipecat secara tidak hormat oleh sebuah partai. Bukan begitu Mulyono? Itu kan yang terjadi. Kata Mulyono, time will tell, biarkan waktu yang menjawab. Iya, waktu yang akan menjawab siapa sesungguhnya lu Mulyono. Lu adalah Lucifer, ya, manusia yang nggak tahu diri, ya, yang sudah
menusuk orang yang sudah mengangkat harkat derajat martabat lu beserta anak keluarga lu. Lu benar-benar manusia yang gak tahu diri, Mulyono ya. Tapi ingat Mulyono, God never sleep. Semua akan ada balasannya. Dan satu hal untuk Mulyono, lu harus ingat, PDI Perjuangan itu partai yang terlahir karena sebuah pergerakan, perjuangan, pengorbanan darah dan nyawa. Jangan pernah lu remehkan. Gue tahu lu gak terima karena lu gak mampu menundukkan Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati yang selama ini lu bisa menundukkan semua orang termasuk macan Asia. Ingat KPK, berikan bukti yang bisa kalian pertanggungjawabkan dunia akhirat secara transparansi jika memang benar Pak Hasto terlibat. Salam NKRI. Widih, Hasto Kristianto resmi dijadiin tersangka loh sama KPK. Hebat ya KPK. Bah, apa hebatnya KPK? Udah telat KPK, udah basi. Kalau dulu KPK menetapkan Hasto sebagai tersangka ketika PDIP masih jadi penguasa, ketika masih kuat di pemerintahan, ketika Mulyono belum dipecat, nah itu baru hebat. Tapi ini sih KPK beraninya sama Hasto baru hari ini, setelah PDIP-nya jadi oposisi. Kalau kayak gini sih masyarakat kan malah jadi mikir, ini KPK emang niat memberantas korupsi atau cuma ngikutin pesanan penguasa aja? Kok beraninya sama yang sedang lemah, yang dijadikan prioritas, kok yang lagi jadi lawannya Mulyono? Mungkin nggak Hasto jadi tersangka kalau PDIP termasuk ke dalam koalisi parpol pemerintahan? Jangan-jangan nggak berani. Padahal siapa sih yang bisa korupsi? Atau apa sih syarat untuk bisa korupsi? Kan jelas, syarat untuk bisa melakukan korupsi adalah memiliki kekuasaan. Jadi yang bisa melakukan korupsi adalah penguasa. Kesimpulannya, akar potensi korupsi itu adanya di pusat kekuasaan, bukan di pinggiran oposisi. Tapi kok KPK malah beraninya sama yang ada di pinggiran, tapi takut sama mereka yang ada di pusat kekuasaan sana. Jadi percuma aja ketika KPK, Kejagung, dan aparat-aparat lainnya berbusa-busa ngomong kalau mereka itu bebas dari intervensi politik. Karena yang masyarakat saksikan adalah sebuah sandiwara politik. Karena ketika tadi berita Hasto rame di TV, hal pertama yang muncul di benak masyarakat adalah jangan-jangan ini karena Mulyono dan keluarganya kemarin dipecat dari PDIP. Jangan-jangan ini upaya supaya Hasto nggak bisa jadi sekjen lagi. Jangan-jangan ini upaya untuk melemahkan atau bahkan mengkudeta Megawati. Dan dugaan-dugaan jangan-jangan lainnya yang semuanya berlatar belakang politik. Tapi sama sekali tidak ada yang menduga atau berpikiran kalau latar belakangnya adalah murni upaya pemberantasan korupsi. Jadi pertanyaannya, KPK ini lembaga pemberantasan korupsi atau alat politik penguasa? Enak aja, rakyat pajaknya dinaikin jadi 12% buat ngegaji KPK. Tapi KPK-nya malah dijadiin alat politik penguasa. Kalau katanya ada yang namanya partai coklat, jangan-jangan ada juga yang namanya partai KPK. Apakah Hasto melakukan korupsi atau pelanggaran hukum? Kalau menurut gue sih ya mungkin aja. Karena dulu kan dia ada di pusat kekuasaan. Ya itu kan tinggal dibuktikan di pengadilan. Rakyat pasti mendukung. Tapi kalau rakyat disuruh mendukung politik penguasa yang berkedok pemberantasan korupsi, sorry ya, ogah banget. Salam semangat Antitesa 24. Kasus Hasto ini sangat politis dan kelihatannya seperti titipan. Apakah Hasto siap? Sangat siap. Kalian bisa cek di salah satu podcast, Hasto mengatakan, ini harus segera diakhiri, meskipun konsekuensinya tinggi dalam bentuk kriminalisasi. Kemarin Jokowi, Gibran resmi dipecat. Setelah itu partai mulai diganggu lewat spanduk. Dan gak lama kemudian berita Hasto tersangka. Kasusnya apa sih? Harun Masiku. Karena itu yang mereka mau, sekjen partai digoyang supaya ada celah masuk ke internal partai. Gua nggak pernah dengar tuh kasus serupa yang di-up ke publik seperti Kirana Kotama, Emila Said, Paulus Thanos, siapa lagi. Belum kita bicara Blok Medan, gratifikasinya Blok Medan.
Di kabinet masih ada tuh beberapa yang aman. Posisinya tinggi-tinggi lagi di partai. Di Jawa Timur juga begitu. Masih aman sampai sekarang setelah kantornya diacak-acak KPK. Apa update-nya? Nggak ada. Yang kena siapa? Tom Lembong, Hasto, orang-orang yang kritis sama situasi. Ya inilah kualitas hukum kita syarat dengan kepentingan. Itu alasan kenapa KPK diubah ke dalam eksekutif supaya enak main-mainnya. Tidak independen lagi. Sekarang lempar wacana pemilihan kepala daerah lewat DPRD. Ibu kota akan dipindah. Jadi kebaca maunya elit ini apa. Satu kelompok jauh dari masyarakat yang kritis dan hukum di bawah pengaruh mereka. Setelah itu berjalan, lu mau demo gimana pun gak ada yang peduli. Kecuali amputasi. Jawaban KPK saat ditanya, kenapa baru sekarang Hasto Kristianto politisi PDIP ditetapkan jadi tersangka padahal kasusnya sudah dari tahun 2019. OTT, ya kami murni melakukan proses penegakan hukum saja. Gitu ya, saya yakin Kedeputian Penindakan sudah melakukan ini dan ini juga menurut saya bagian daripada isi dari memori serah terima yang kami terima dari pejabat lama. Jadi sebenarnya kami juga tinggal melanjutkan saja lah, kira-kira seperti itu. Terakhir tadi Mas Janet sampaikan penjelasan sudah sangat rinci, kemudian kapan ditahan, tentu itu nanti Pak Asep yang akan menentukan. Pimpinan juga tidak punya kewenangan untuk melakukan intervensi kepada penyidik, karena penyidik adalah independen, gitu. Silahkan nanti Pak Asep kalau mau tambahkan terkait masalah kapan ditahan, tapi pastinya ya kita melakukan proses itu sesuai dengan ketentuan yang ada. Kemudian tadi Mbak En sampaikan, apakah penetapan ini ada politisasi? Ini sama jawabannya, murni penegakan hukum, gitu. Kemudian di Kongres ada pihak-pihak yang akan mengganggu. Selama ini ya kami pimpinan sama sekali tidak ada informasi, masukan dan lain-lain terkait masalah Kongres apa segala macam. Kami hanya mendengarkan proses ekspos dan jalannya ekspos. Alhamdulillah, puji syukur kepada Tuhan dihadiri oleh semua pimpinan lengkap termasuk dari kedeputian yang lain. Ya, jadi posisinya artinya kedeputian di penindakan tapi dari direktoratnya lengkap gitu ya, sehingga menurut saya keputusannya diambil secara bulat dan itulah yang menjadi sprindik tersebut. Kemudian uang suap sebagian dari HK ya, itu dari hasil yang sudah kami dapatkan saat ini, tapi itu nanti akan menjadi bagian inti daripada materi pemeriksaan yang akan dilakukan oleh para penyidik. Kita akan lakukan, saya mengingatkan kepada para penyidik untuk melakukan proses penyidikan secara profesional. Kemudian Kan dijerat di Kementerian ya, yang akan dijerat ya itu saya kira nanti Pak Asep lah akan secara teknis. Kemudian tadi yang terakhir ini konvensi pers ini dilakukan, biasa kan dulu-dulu zaman saya masih di sini itu kan dilakukan pada saat bersamaan dengan penahanan. Kira-kira seperti itu ya. Nah, berdasarkan kebijakan pimpinan sekarang dalam rangka akuntabilitas dan mempertanggungjawabkan kepada seluruh masyarakat gitu ya, segera sesaat setelah sprindik itu dibuat gitu, kita tidak akan menunggu sampai dengan masa diumumkannya penahanan, itu nanti akan diumumkan, disampaikan. Supaya juga para pihak yang terlibat sudah tahu statusnya seperti apa, karena ini sebagai bagian daripada pertanggungjawaban penyidik, pertanggungjawaban secara institusi kelembagaan KPK untuk bisa menyampaikan kepada masyarakat tentang kegiatan yang sudah dilakukan. Kami tidak ingin ini menjadi sesuatu yang ya istilahnya ada informasi yang, mohon maaf kalau saya menyampaikan istilahnya agak liar gitu ya, ini bertanya apa segala macam, lebih baik nanti sesaat setelah, nah sesaat setelah itu kan bisa 1 hari, 2 hari atau mungkin 1 minggu, itu nanti tentu dari kedeputian penindakan yang akan menyarankan kepada juru bicara untuk pengaturan kapan dilaksanakannya. Tapi prinsipnya itu bagian daripada akuntabilitas KPK. Ya, yang pasti bukan nih
kejadian di daerah timur seperti itu mungkin. Setelah saya melakukan penggeledahan, ada beberapa petunjuk yang sepertinya ke sini gitu. Dan setelah saya balik lagi ke Jakarta, mohon maaf, saya kembali lagi ke kantor, bekerja seperti biasa, saya sampaikan informasi tersebut ke atasan, ke tim, tapi tidak secara full karena ada beberapa yang tetap saya diduga nanti ya. Kebetulan pada bulan April saya kena TWK, entah kebetulan, entah yang itu saya persiapkan, saya tidak bisa melanjutkan kegiatan. Pada itu saya sudah merencanakan habis Maret juga mau ke sini. Ini bagus nih informasinya, tapi April kena TWK. Dan ada syarat pada saat TWK itu segala kewenangan apapun jabatannya dibekukan dulu. Misalnya kita dirumahkan dulu tapi belum dipecat. Tapi saya tidak tinggal diam karena saya udah ada ini bagus nih informasinya. Kenapa enggak itu? Saya udah mengajukan, coba bisa nggak saya kembali tidak diizinkan, ujungnya saya menggunakan source. Saya punya source lain, tim lain di luar KPK. Akhirnya dia melakukan kegiatan yang saya rencanakan, coba seperti ini, dan betul setelah satu kali kegiatan tersebut yang saya jalankan, mendapatkan emang tidak dapat orangnya, tidak dapat fotonya, tapi kita mendapatkan beberapa informasi si HM itu ada di situ gitu, ada di tempat yang saya duga itu. Sampai terakhir saya dapat informasi dari source juga, emang kalau ada foto bukti foto dan videonya itu saya dapat di akhir tahun 2021. Namun pada saat kemarin di 2022 tahun kemarin pun kita sampai update karena source saya itu punya kolega di sana dan memastikan kegiatan tersebut masih dilakukan sampai akhir tahun kemarin ya, jadi belum terlalu lama. Pertama, kita udah ke apartemen yang bersangkutan tempat tinggalnya di daerah Jakarta Pusat. Itu yang pertama kali. Tamrin kalau tidak salah. Iya, Tamrin ya. Kalau nggak belakangnya apa ya? Jadi kalau apartemen tadi di Al-Rusad, kemudian sambil itu paling pertama karena berbarengan dengan kita melakukan penggeledahan juga di kantor KPU, kemudian juga di rumah dinasnya komisioner KPU kalau nggak salah, seingat saya ya. Kemudian pada saat berjalannya waktu karena yang lain sudah hampir selesai, kita juga melakukan pencarian juga di daerah Jakarta. Salah satunya berdasarkan kakaknya HM itu di salah satu komplek kalau seingat saya Antam ya, komplek perumahan Antam. Namun pada saat kita ke sana ternyata itu kompleknya sudah terbengkalai, rumah kosong semua, sekitar tetangganya tidak ada. Mungkin satu kawasan klaster cuma ada satu yang orang yang tinggal di sana, sisanya udah hancur. Kita juga mencoba melakukan pengecekan, tidak ada ruang-ruang rahasia di sana ya, dan emang itu kosong. Kemudian juga di selain itu juga kita juga udah melakukan berdasarkan informasi penggeledahan sebelumnya, ada juga dia punya kantor di daerah PIK kalau nggak salah ya, di PIK ya Partai Apuk. Tapi pada saat itu saya tidak ikut karena saya ditugaskan di tempat yang tadi di Antam tersebut. Setelah kesana juga tim kami penyidik itu ternyata kantor itu kosong, tidak ada yang menyewa dan datanya perasaan sih tidak ada yang atas nama HM menyewa tempat tersebut. Satu lagi kita juga udah melakukan penggeledahan, bahkan juga pemeriksaan. Salah satu saksi kita itu adalah sepupunya HM di daerah kawasan Cakung kalau nggak salah ya, seingat saya Cakung. Saya lupa nama perumahannya, di daerah Cakung. Karena kenapa kita melakukan pencarian ke sana? Karena barang-barang HM di apartemen yang sebelum karena apartemen itu sewa dan itu harus mau digunakan oleh orang lain, jadi barang-barangnya itu menurut bukan informasi jelas barangnya dipindahkan ke rumah sepupunya HM di daerah Cakung. Hasto Kristianto sebagai tersangka, ia dijerat dalam perkara dugaan suap bersama-sama. Babak baru dari KPK, penetapan tersangka kepada Hasto Kristianto masalah suap PAU bersamaan dengan buronan Harun Masiku. Hadiah selamat Natal dari KPK untuk PDIP. Gak tahu ini Mak Banteng ini marahnya kayak apa. Buat alasan kriminalisasi lah, apalah.
Tapi bravo untuk KPK berani mengambil sikap. NKRI harga mati. Maju terus KPK. Pemuja PDI Perjuangan ternyata banyak tidak terima dengan dijadikan tersangkanya Hasto. Padahal mereka ya harusnya tahu Harun Masiku tidak tertangkap sampai sekarang ini dan belum ditemukan. Semua gara-gara si Hasto. Hasto yang memberikan fasilitas terhadap Harun Masiku untuk kabur. Dan Hasto juga yang memerintahkan Harun Masiku menenggelamkan handphonenya atau ponselnya ke dalam air agar tidak bisa dilacak oleh KPK. Ini sekarang tinggal KPK nih ya, bagaimana caranya untuk membuka mulut si Hasto. Karena segala perencanaan kepergian Harun Masiku, ya pelariannya, ya membuyarkan barang bukti itu semua dilakukan dan rencana dari Hasto. Jadi silakan buat kalian para pendukung Banteng yang mendukung Hasto ini, ya itu buat kalian itu adalah orang-orang yang tidak punya akal sehat. Karena apa? Sudah jelas Hasto ini adalah orang mafia, penjahat negara yang benar-benar harus dibasmi. Halo guys, saya mau jawab komen yang ini nih. Bahas juga tentang Hasto dong bang. Ini mungkin maksudnya soal Hasto yang dijadikan tersangka ya di kasus Harun Masiku. Ya, Hasto telah ditersangkakan setelah ekspos perkara tanggal 20 Desember 2024 kemarin. Ya, setelah pimpinan KPK diganti ya. Dan entah ini kebetulan atau apa ya. Kan ini terjadi setelah Jokowi dan keluarga dipecat dari PDIP. Lalu setelah ada pernyataan PDIP dan meminta maaf soal kehadiran Jokowi. Entahlah ya, mungkin ini cuma kebetulan ya. Nah, tapi kalau menurut saya rasa ya, Hasto ini kan seorang politisi dan dia paham semua risiko dan konsekuensinya. Jadi soal ditersangkakannya Hasto ini, saya rasa ini sudah lama sih diduga ya. Dan mungkin ya pemecatan keluarga Jokowi ini ya membuat semuanya jadi lebih cepat lah. Mungkin ya. Atau mungkin juga, tapi ini yang jangan sampai terjadi sih. Ini yang sangat saya khawatirkan, bahwa ini dilakukan untuk menutupi isu soal PPN 12%. Karena menurut saya ini jauh lebih penting sih ketimbang masalah ini gitu. Kita lihatlah kemarin Pak Prabowo batal ke Malaysia bertemu dengan Anwar Ibrahim. Ya meski katanya ada yang bilang demam, lalu Mayor tadi bilang katanya ada hal penting yang harus dilakukan di Jakarta. Nah, pertanyaannya apakah yang dimaksud dengan hal penting ini adalah soal ini? Salam. Hari ini pemberitaan di portal-portal maupun di sosial media heboh terkait dengan dijadikannya tersangka seorang Hasto Kristianto, orang yang cukup kuat di PDIP. Yang menarik adalah beliau ditersangkakan dengan adanya keterkaitan dengan seorang Harun Masiku, orang yang sangat luar biasa, yang 5 tahun ngumpet tak ketemu-ketemu. Namun pasca KPK yang baru, alhamdulillah isunya seorang Hasto Kristianto itu dijadikan tersangka. Ada orang mengatakan bahwa ini adalah motif politik. Mungkin saja seperti itu. Tapi yang jadi menarik adalah kenapa di zaman Jokowi seorang Harun Masiku dan juga Hasto Kristianto itu aman. Bahkan Harun Masiku bin tak sanggup untuk melacaknya. Padahal perangkat kita sudah begitu luar biasa, seharusnya sangat mudah untuk menangkap seorang Harun Masiku. Namun faktanya di zaman Jokowi Harun Masiku aman, Hasto pun aman. Hasto jadi tersangka KPK, PDIP langsung kicep dukung pemerintah naikin pajak. Jadi gini, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto dikabarin udah jadi tersangka sama KPK soal kasus dugaan suap Harun Masiku. Penetapan ini terjadi habis gelar perkara pas Jumat 20 Desember dan dihadiri sama semua pimpinan KPK. Sebelumnya politikus PDIP Harun Masiku udah masuk DPO dari 2020 dan masih jadi buron sampai sekarang. Udah kayak avatar nih, tiba-tiba ngilang. Kok bisa? Terkait kasus Hasto,
Hasto, pihak PDIP sih ngeduga kalau kabar ini ada unsur politik. Gimana enggak? Sebelumnya Hasto jadi salah satu yang kritik keras soal kebijakan pemerintah baru, terutama PPN 12%. Lucunya setelah muncul kabar Hasto jadi tersangka, PDIP malah melembek. Masa tadinya mendukung publik, sekarang malah pindah. Ketua DPP PDIP, Said Abdullah bilang bakalan ngedukung program pemerintahan. Caranya dengan menerima keputusan kenaikan pajak dengan tangan terbuka, sambil terus diawasin. Bentar nih Pak, kemarin jadi yang paling kritis soal kebijakan baru, kok sekarang jadi anak penurut gitu sih? Apa jangan-jangan biar Hasto dilepasin jadi tersangka? Menurut lo gimana ya Ramania? PDIP ini kebiasaan koruptor dibela. Hasto udah jelas-jelas ada buktinya, dibela, dianggap kriminalisasi ini segala macam. Kemarin pas Johnny J Plate ditangkep, ya kan dia Nasdem tuh ya, dibilang ini nggak ada muatan politik sama sekali. Tapi giliran dia yang kena, dia bilang saya ini terkriminalisasi, saya ini tersakiti, saya ini sengaja jadi korban politik. Pret. Kemarin PPN 12% dia yang bikin, dia yang protes. Sekarang giliran ada nih si Hasto, ini udah jelas sekali. Katanya KPK sampai mau digeruduk gara-gara pengen belain Hasto doang. Harun Masiku aja sampai sekarang nggak tahu di mana, ketangkep. Terus si Hasto ini udah jelas-jelas ya, tangkep aja lah. Diproses gak ada yang dapat pembelaan hukum. Udahlah PDIP, legowo aja legowo. Hasto itu pelaku, bukan korban. Dia pemain, bos. Bahkan pelatih. Dia bukan penonton. Dia ahli. Cuman kurang lihai. Ya ketangkep deh. Ternyata yang dimaksudkan Pak Prabowo yang maafkan koruptor asal uang rakyat itu dikembalikan. Yang dimaksudkan Pak Prabowo adalah Pak Hasto, Sekjen Partai PDIP yang sekarang sudah menjadi tersangka dari KPK. Semoga diberikan keadilan atas praktek-praktek kekuasaan yang tidak benar. Kami semua menangis. Para kiai menangis. Ibu Megawati menangis. Hasto ditetapkan tersangka oleh KPK atas kasus Harun Masiku. Wow, oke, kita bahas. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto diduga menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan agar meloloskan Harun Masiku sebagai anggota DPR menggantikan Nazarudin Kimas yang saat itu meninggal dunia. Hasto diduga memberikan uang pelicin sebesar 850 juta rupiah. Ada yang menilai bahwa penangkapan ini adalah politisasi hukum dan aksi balas dendam karena PDIP baru saja memecat Raja Jawa dan nama-nama lainnya. Walaupun saya sering dicap sebagai buzzer PDI Perjuangan, terus terang saya nggak ambil pusing soal penangkapan ini. Kalau emang penetapan tersangka Hasto dilengkapi bukti-bukti yang valid, ya lanjutkan aja prosesnya sesuai hukum yang berlaku. Tapi kalau emang benar ini bernuansa politis dan berdasarkan dendam pribadi, maka ini yang tidak bisa dibiarkan dan dinormalisasi. Nah, buat simpatisan PDIP atau siapapun itu yang sedih dengan penangkapan Pak Sekjen, silahkan usap air mata kalian dengan tisu kualitas super yang ada di keranjang kuning saya. Kenapa? Dengan kualitas yang bagus, harganya murah banget, cuma 40 ribuan aja, udah dapat 10 pack, isi 360 lembar, 3 lapisan loh ya. Super cuan, belinya di keranjang kuning ini ya. Nah, kalau menurut teman-teman gimana soal penetapan tersangka Sekjen PDIP Hasto Kristianto? Baik sobat sekalian, demikianlah beberapa buah video yang coba saya reaksi pada kesempatan kali ini terkait dengan penetapan Hasto Kristianto menjadi tersangka dalam kasus Harun Masiku dan juga beberapa tanggapan dari para petinggi Partai PDI Perjuangan serta para netizen. Dan kepada para sahabat sekalian, setelah menyaksikan video-video tadi, barangkali ada yang mau dikomentari, silakan tulis di kolom komentar. Sekian, terima kasih dan sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.